Terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat datang di channel Edukasi Pengetahuan. Indonesia adalah negara dengan kepulauan terbesar di dunia yang kaya akan sumber daya alam dan tanah yang subur. Jauh sebelum dinamakan Indonesia, tanah ini menyimpan sejarah-sejarah luar biasa yang penting untuk kita ketahui, terutama sejarah asal-usul nenek moyang kita. Sebelum dilanjut pembahasannya, tekan subscribe terlebih dahulu, agar tidak ketinggalan video lainnya yang bermanfaat. Kita sudah lama tinggal di negara tercinta ini. Apakah kalian tahu bagaimana sejarah asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia? Nah, jadi, asumsi umum di kalangan pakar sejarah, manusia di bumi ini berasal dari satu tempat sebelum akhirnya bermigrasi dan menyebar ke seluruh dunia. Dan yang perlu kalian ketahui, jutaan tahun lalu, daratan di dunia ini tidak seperti yang kita lihat pada masa sekarang. Nah, dulu itu daratan besar ini masih tergabung sehingga pendahulu kita dapat bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain hanya dengan perjalanan kaki saja. Dan asumsi umum tersebutlah yang turut mempengaruhi berbagai teori yang muncul tentang asal-usul nenek moyang Indonesia. Dari berbagai teori itulah dapat dikumpulkan menjadi beberapa teori. Di antaranya adalah teori out of Africa, teori out of Taiwan, teori Yunan, dan teori Nusantara. Teori pertama, teori out of Africa. Menurut hipotesis ini, bangsa Indonesia seperti bangsa-bangsa di Asia lainnya berasal dari Afrika, terutama dari tanduk Afrika atau Horn of Africa, yaitu kawasan timur Afrika yang sekarang meliputi negara Djibouti, Eritrea, Ethiopia dan Somalia. Nah, migrasi dari Homo sapiens atau manusia modern keluar dari Afrika, itu dilakukan lebih dari sekali. Dan teori asal-usul bangsa Indonesia yang satu ini didasarkan pada data arkeologi dan genetika. Misalnya di daerah terpencil di Asia dijumpai masyarakat dengan beragam ras. Dan dari kondisi ini dimungkinkan kalau memang ras yang berbeda-beda itu berujung pada DNA yang sama. Nah, migrasi keluar dari Afrika ini diperkirakan berlangsung secara bergelombang, sekitar 50.000 sampai 70.000 tahun yang lalu. Dan seperti yang kita bahas sebelumnya, migrasi dari penyebaran populasi ini dimungkinkan karena memang pada zaman es bumi kita ini merupakan satu kesatuan daratan yang luas. Jadi itu untuk teori yang pertama. Teori yang kedua adalah teori out of Taiwan. Menurut hipotesis ini, bangsa Indonesia berasal dari Taiwan. Ini didasarkan pada data persebaran bahasa dan arkeologi di kawasan yang meliputi Asia Tenggara, Madagaskar dan Oseania. Bahasa-bahasa yang digunakan tersebut ternyata merupakan variasi dari rumpun bahasa yang sama, yakni Austronesia, yang pertama kali digunakan oleh Taiwan. Dan data akar bahasa itu dikuatkan oleh fakta-fakta persebaran artefak dari peninggalan bangsa Austronesia ini, yang meliputi kawasan yang sama juga. Ditunjukkan pula bahwa artefak dari Taiwanlah yang berumur paling tua. Nah, migrasi Austronesia dari Taiwan ini terjadi sekitar 5.000 tahun yang lalu. Dan adapun keunggulan dari bangsa ini adalah dalam hal maritim dan pertanian mereka, yang memungkinkan mereka ini menyebar sampai ke wilayah jauh sekaligus menghuni tempat-tempat yang baru. Dan dikatakan pada saat kemungkinan mereka ini masuk ke Indonesia melalui jalur Malaysia dan Filipina. Karena memang kondisi tanah Indonesia yang cocok untuk pertanian, maka menjadi pendukung penyebaran mereka ke berbagai pulau di Indonesia. Itu teori kedua. Selanjutnya teori yang ketiga adalah teori Yunan. Nah, teori ini menyatakan bahwa asal-usul bangsa Indonesia ini berasal dari wilayah Yunan China. Dan para ahli yang mendukung teori ini adalah R.H. Gelden, J.H. Chaiken, dan J.R. Logon. Di mana R.H. Gelden itu mengkaji berdasarkan kemiripan kebudayaan megalitik masyarakat di wilayah Yunan dengan kebudayaan megalitik di wilayah Asia Tenggara. Dan juga beberapa wilayah di bagian Pasifik atau juga dikenal dengan kebudayaan Austronesia tadi. Dan migrasi manusia dari wilayah Asia Tenggara Tengah di kawasan Nusantara ini disebabkan oleh faktor terdesak oleh bangsa yang memang lebih kuat. Dan berdasarkan teori ini, ada 3 gelombang kedatangan tersebut, yakni Proto-Melayu, Deutero-Melayu dan Melanosonoid. Nah, Proto-Melayu atau Melayu tua ini pertama kali ke Indonesia pada 1500 sebelum Masehi. Dan mereka masuk ke Nusantara melalui jalur darat dan jalur laut. Proto-Melayu ini memiliki kebudayaan yang sangat maju pada saat itu, dilihat dari hasil penemuan fosil yang terbuat dari batu.
Dan setelah kehadiran Proto-Melayu ini lalu datanglah sekawan Deutero-Melayu atau Melayu Muda sekitar 300–400 sebelum Masehi. Dan mereka masuk ke wilayah Nusantara bagian barat, dan diyakini memiliki kebudayaan yang lebih maju ketimbang Proto-Melayu yang awal datang tadi. Dan teori ini pun dibuktikan dengan peninggalan dua suku bangsa, yaitu Proto-Melayu yang mewarisi kebudayaan zaman Paleolitikum atau zaman batu, zaman yang memiliki khas berupa perkembangan alat-alat batu, dan Deutero-Melayu yang mewarisi kebudayaan perunggu, yaitu zaman perunggu, di mana perkembangan sebuah peradaban yang ditandai dengan penggunaan teknik melebur tembaga dari hasil bumi dan membuatnya menjadi perunggu. Nah, dikabarkan suku Dayak dan suku Toraja adalah keturunan dari Proto-Melayu ini, sedangkan suku Jawa, Melayu, Bugis menjadi anak keturunan dari Deutero-Melayu. Dan selain Proto-Melayu dan Deutero-Melayu tadi, hadir juga bangsa Melanesoid, yang datang ke Papua pada akhir zaman es sekitar 70.000 sebelum Masehi. Teori yang terakhir, teori Nusantara, di mana teori Nusantara ini meyakini bahwa asal-usul bangsa Indonesia ini lahir dari bangsa Indonesia itu sendiri. Dan teori Nusantara ini didukung oleh Prof. Muhammad Yamin, J. Crawford, Sultan Takdir Ali Syahbana dan Goris Keraf. Dan dasar teori ini dibuktikan dengan bangsa Melayu merupakan bangsa yang telah memiliki peradaban tinggi, sehingga tidak memerlukan migrasi atau kedatangan asing ke wilayah Nusantara. Dan melalui teori ini, Prof. Muhammad Yamin ini pun mencoba untuk menyangkal teori-teori yang telah ada sebelumnya, seperti teori out of Africa, teori Taiwan, dan teori Yunan. Karena beliau ini berpendapat bahwa orang Indonesia itu memang berasal dari Indonesia itu sendiri, bukan berasal dari luar. Dan beliau pun menyatakan bahwa semua fosil dan artefak lebih banyak dan lengkap di Indonesia daripada daerah lainnya di Asia. Misalnya, temuan fosil Homo atau Pithecanthropus soloensis dan Wajakensisis yang tidak ditemukan di negara lain termasuk Indochina atau Asia Tenggara. Dan menurut pandangan beliau, orang Indonesia adalah asli berasal dari wilayah Indonesia yang dulunya bernama Nusantara itu. Dan beliau pun meyakini bahwa ada sebagian bangsa atau suku di luar negeri yang justru berasal dari Indonesia. Dan teori-teori yang sudah dipaparkan para ahli memang berbeda-beda. Perbedaan ini pun dapat dimengerti dengan melihat bahwa memang masing-masing pendapat berdasarkan sudut pandang yang berbeda juga. Seperti persebaran bahasa, ada pula yang melihatnya itu dari persebaran peninggalan artefak-artefak seperti logam, tulang, benda-benda rumah tangga, atau juga bahkan fosil-fosil manusia purbanya. Jadi, kalau misalkan ditanya sekarang dari mana asal-usul nenek moyang Indonesia, rasanya dari pembahasan tentang teori-teori sebelumnya mungkin juga akan sulit untuk memberikan jawaban yang pasti atas pertanyaan itu. Tapi saya nemu satu artikel panjang yang menelaah tentang pergerakan manusia yang masuk ke tanah Indonesia. Saya suka dan setuju apa yang dia sampaikan. Nah, jadi artikel sepanjang itu, inti dari artikel tersebut adalah dalam tinjauan sejarah, daerah Nusantara pada mulanya adalah tanah yang tidak bertuan. Sampai akhirnya banyaklah kedatangan para pendatang sejak zaman Homo erectus atau gelombang manusia pertama, sehingga berbagai banyak jenis dan rumpun manusia yang datang dan akhirnya menyebut Nusantara ini sebagai rumah mereka. Dan apabila mendefinisikan nenek moyang orang-orang Indonesia sebagai masyarakat yang paling lama tinggal di tanah Nusantara ini, maka berarti yang pantas disebut oleh nenek moyang Indonesia ini adalah siapa? Apakah Homo erectus tadi atau gelombang manusia pertama yang datang dari Afrika yang tinggal selama kurang lebih 1,5 juta tahun yang lalu? Tapi jika kita mendefinisikan sebagaimana manusia modern atau Homo sapiens, Homo sapiens pertama yang datang ke Nusantara, maka jawabannya adalah rumpun Melanesia, yang sekarang direpresentasikan oleh suku-suku di Papua. Nah, jadi dapat kita katakan bahwa orang asli Indonesia itu cuma dari bangsa Papua. Mungkin bisa saja. Tetapi terlepas dari semua definisi yang sudah kita sebutkan tadi, saya setuju dengan pendapat bahwa memang betul warga keturunan Arab atau Smith dan Tionghoa dari Indonesia ini adalah pendatang. Sebagaimana juga halnya dengan orang-orang Melayu atau Austronesia dan Papua, Melanesia yang datang ke Indonesia itu pendatang juga. Dan para manusia berbagai rumpun kesukuan inilah berdatangan silih berganti dan mengklaim bahwa tanah Indonesia ini adalah tanah mereka. Kekuasaan jatuh bangun dari zaman kerajaan Hindia Belanda, sampai akhirnya kini menjadi negara Indonesia yang mewarisi keanekaragaman yang luar biasa.
Dan perlu kita ingat juga, bahwa kekayaan budaya yang kita nikmati sekarang ini lahir dari proses asimilasi, menerima perbedaan budaya, menghasilkan budaya campuran dan pada akhirnya menjadi identitas bangsa yang baru, yaitu Indonesia. Dari keragaman gelombang manusia pertama yang datang ke tanah kita yang pada awalnya tidak bertuan inilah yang akhirnya menciptakan Indonesia ini dengan beragam suku, ras, budaya dan lain sebagainya.